Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa wa'du. Yang saya hormati Bapak Camat yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Sekjam, Bapak Forkopimda, hadir bersama kita Pak Kapolsek dan Pak Danramil. Yang saya hormati Kepala Dinas Pangan dan Perikanan yang juga hadir bersama kita dari Sekretariat Daerah yang mewakili Kapolkesra dari bagian Prokopim, yang memuliakan, yang menghormati seluruh pengurus masjid, ketua masjid, yang saya hormati Bapak Wali Nagari, Bapak-bapak, ibu-ibu, pada tua, jadi pandai, alim ulamu, serta gundong-gandong, anak-anak generasi muda dan jamaah Masjid Raya Limu Kaum, kok kete tak bersawit namu, kok gadang tak bersawit gal. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya selaku Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar dan kita sama-sama masih bisa berkumpul melaksanakan, tadi kami berbuka puasa bersama di Masjid Raya Limu Kaum, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, dan sholat tarawih berjamaah, tetap dalam kenikmatan iman, dalam kenikmatan Islam, dalam kenikmatan sehat, dan dalam kenikmatan sehat. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah syafaat beliau yang selalu kita nantikan di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada tua, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang berbahagia, izinkan kami dari tim Safari Ramadan khusus mengucapkan ribuan terima kasih atas penyambutan yang sudah dilakukan pada saat tadi kami sebelum berbuka, ibu-ibunya memasak, dan alhamdulillah jadi dari Limu Kaum bukan hanya terkenal dengan lawang kapainya saja, ternyata sambal-sambalnya tadi lawang lain batampuah mau makan. Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita hadirin yang berbahagia, pertemuan pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka bersilaturahmi kami dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Tentu harapan kita dengan kami bersosialisasi dengan bapak-bapak, ibu-ibu sehingga tidak ada jarak antara pemerintah dengan masyarakat, dan semoga hubungan silaturahmi yang seperti ini bisa kita teruskan secara rutin. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah hadirin yang berbahagia, tadi pengurus masjid menyampaikan kepada kami bahwa sebenarnya kunjungan kami ini bukan secara tiba-tiba. Beberapa waktu yang lalu, waktu khataman Al-Quran, kami juga diundang dan hadir ke sini melihat proses pembangunan lapangan parkir dan insya Allah pembangunan TPA di Masjid Raya Limu Kaum. Ya tentu alhamdulillah dengan tim kami berkesempatan juga hadir pada malam hari ini. Ya, kami tadi sudah sempat melihat di antara sholat maghrib dan isya tadi kami melihat progres pembangunan yang mudah-mudahan tidak hanya dengan bantuan dari pemerintah daerah dan masyarakat, tentu kita akan menggugah juga insya Allah hari raya Finiko lain banyak di sana awak para perantau yang pulang kampung. Jadi mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa bakayong basambut. Karena mau yakin, kita sama-sama yakin kalau suatu masalah kita selesaikan bersama-sama, tidak ada kaluh yang tidak bisa wajahnya, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Tentu kami dari pemerintah daerah menyambut baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang berbahagia, insya Allah
Hari Raya kita tanggal 2 Mei 2022 nanti, insya Allah dari Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan sholat Idul Fitri, yang mana sholat Idul Fitri ini sudah 2 tahun kita libur, yang diadakan oleh PHBI Tanah Datar karena permasalahan COVID. Dan insya Allah untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini akan dilaksanakan di lapangan Gumar. Jadi tadi aku sudah menyebut dengan pengurus masjid, insya Allah di Masjid Raya Limau juga mengadakan, dan di lapangan Gumaran juga mengadakan. Tapi yang paling penting di antara itu, marilah kita sama-sama menyemarakkan syiar Islam kita, sama-sama kita kunjungi dan kita datangi dan kita sholat Idul Fitri berjamaah dengan seluruh keluarga kita. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu, ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, kini sudah 1 tahun lebih Ambojo Pak Bupati menjabat sebagai kepala daerah di kabupaten kita. Alhamdulillah, tahun lalu sudah banyak kalau kita bercerita tentang penghargaan yang kita terima. Alhamdulillah, tahun lalu Kabupaten Tanah Datar memperoleh penghargaan kabupaten dengan pengendalian inflasi terbaik Sepulau Sumatera. Alhamdulillah, tahun lalu, tahun kami menjabat, Kabupaten Tanah Datar kembali memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian dari BPKRI untuk ke-9 kali secara berturut-turut, berhasil kita pertahankan. Alhamdulillah, Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu dari 11 kabupaten kota se-Indonesia yang dianggap berhasil mengembangkan ekonomi kreatifnya di Indonesia. Tentu kami sadari apapun penghargaan yang kita telah terima, ini merupakan kerja keras kita sama-sama. Bukan cuma hebat dan luar biasanya Bupati Wakil Bupati, tapi kerjasama antara seluruh ASN di Kabupaten Tanah Datar dan masyarakat Tanah Datar, baik dari Jorongyo, dari Nagari, dari tingkat kecamatan dan kabupaten. Semangat ini yang terus kita bawa. Kami paham kondisi COVID-19 semua kekurangan. Apa yang dirasakan Pak Wali Nagari, Pak Camat, tentu itu juga yang kami rasakan di kabupaten. Dan karena COVID-19 ini masih melanda kita di Indonesia, tentu tidak lupa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak henti-hentinya yang belum memperoleh haknya untuk vaksin booster, untuk vaksin ketiga segera dipenuhi haknya. Karena vaksin COVID-19 itu insya Allah dari Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan halal, dan dari BPOM menyatakan ini menyehatkan. Jadi tidak ada lagi sebenarnya keraguan. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, vaksin COVID itu gratis. Karena Pemda sudah dipotong uang RAPB kabupaten kita dari pemerintah pusat untuk membeli vaksin COVID-19. Jadi mubazir Pak, kalau seandainya tidak dimanfaatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang berbahagia, sudah banyak program yang kita launching di Tanah Datar. Mungkin ada beberapa program yang akan aku sampaikan, yaitu yang pertama terkait dengan program bajak gratis. Alhamdulillah, Kabupaten Tanah Datar sudah meluncurkan program itu Pak, dan sampai hari ini sudah hampir 40 hektar sawah yang sudah dibantu dengan program bajak gratis di Tanah Datar. Dan mudah-mudahan bapak-bapak atau ibu-ibu yang bergerak di bidang pertanian bisa memanfaatkan. Karena insya Allah di tahun 2022 ini dialokasikan anggaran sampai 4.200 hektar yang akan dibantu. Jadi dari 4.200 baru 40 hektar, jadi peluang itu masih banyak. Ini ada 3 pola. Pola yang pertama, mesin bajaknya dibantu, BBM-nya dibantu, dan biaya operatornya dibantu. Ini bagi yang masyarakat kita yang tidak mampu. Ada juga yang mesin bajaknya punya masyarakat, tapi BBM dan biaya operatornya diganti oleh Pemda. Nah, ini yang pola yang sekarang sedang yang 40 hektar kemarin itu program yang dengan pola. Bagaimana mesin bajaknya
milik masyarakat, BBM dengan biaya operatornya ditanggung. Dan kesempatan ini masih sangat luas, dan dengan harapan bagi kami bagaimana meringankan biaya produksi bapak-bapak yang bergerak di bidang pertanian. Di samping itu, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sudah disalurkan juga bantuan bagi pengusaha kecil menengah di Tanah Datar. Dan terakhir, Kabupaten Tanah Datar punya program namanya Makan Radang. Ini program yang ditujukan untuk melawan rentenir yang marak juga ternyata di Tanah Datar. Insya Allah dengan bekerja sama dengan Bank Nagari, ya kalau di kampung Bapak di Sumatera, dengan rentenir ini awak meminjam BT 1 juta, menerima awak 900.000. Dari hari pertama kita mengembalikan 40.000 rupiah. Jadi dalam 1 bulan kita meminjam 1 juta, kita mengembalikan 1.200.000 dengan uang yang hanya kita terima 900.000. Jadi mungkin lebih 30% bunganya sebulan. Sedangkan dengan program Makan Radang yang sudah kita launching kemarin, itu bunganya 3% 1 tahun. Memang iyo masih perlu ada bunga. Kalau banyak yang protes kenapa belum syariah Pak? Ya karena kondisi kita Bank Nagari awak jualan syariah, meskipun ada unit syariahnya. Dan memang yang kita lihat, kalau dari bantuan dari pemerintah pusat baru 6% dengan KUR, ini sudah lebih kecil lagi bunganya. Ya mudah-mudahan suatu waktu nanti kita bisa full dan murni syariah sehingga lebih aman dan lebih tenang. Nah mudah-mudahan program-program ini bisa dimanfaatkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu dalam memanfaatkan program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan juga insya Allah kami sudah meningkatkan kuota untuk asuransi ternak dan asuransi pertanian. Insya Allah untuk tahun ini 2.000 ekor ternak yang di-cover oleh asuransi dan 200 hektar ladang pertanian yang bisa di-cover dengan asuransi tanian. Nah ini yang menarik bapak-bapak, ibu-ibu terkait dengan pupuk. Kami masih memahami bahwa kita semua masih mengalami kelangkaan pupuk, dan kita sudah berjuang kemarin. Dan tahun ini dari 100 yang kita usulkan, ini 30% cuma yang diambil. Tentu kami dari pemerintah tidak menyerah begitu saja bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita sudah mengembangkan upaya pemanfaatan pupuk organik. Nah pupuk organik ini ternyata jauh lebih murah daripada pupuk kimia. Mudah-mudahan nanti kalau program ini bisa sukses, bisa kita sosialisasikan ke masyarakat, yang intinya adalah bagaimana membantu masyarakat. Ini sesuai dengan janji kami, apa yang kami sampaikan pada saat dulu berjuang, bagaimana angka masyarakat kita yang 60-70% petani ini jangan cuma sebagai angka mata pilih, tapi mereka merupakan prioritas kita dalam membangun. Di samping itu, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah sudah di-launching juga tahun lalu tanggal 27 Agustus program Satu Rumah Satu Hafiz dan Hafizah. Tadi sama-sama kita lihat luar biasa, seorang anak dari Nagari Limau Kaum, tampaknya tadi tidak disiapkan dari panitia, tapi langsung tunjuk saja, top pecinya aja dipinjamkan dari Muhammad Malik, tapi mengajinya luar biasa. Nah ini sebenarnya harapan besar bagi kita di Kabupaten Tanah Datar. Ya insya Allah dari Nagari Limau Kaum, Kecamatan Limau Kaum, dari Masjid Raya Limau Kaum akan tumbuh pemimpin-pemimpin besar dengan akhlak yang luar biasa. Yang mudah-mudahan sama-sama kita berikhtiar, mudah-mudahan anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, yang aktif di TPA-TPA, bisa menjadi pemimpin-pemimpin besar, tidak hanya di Tanah Datar, tapi di Indonesia pun. Insya Allah Pak Wali nanti dengan program Satu Rumah Satu Tahfiz ini akan dilombakan nagari mana yang paling banyak masyarakatnya yang hafiz Al-Quran. Insya Allah akan diberikan penghargaan dari pemerintah daerah. Ikut tujuan ada adonan lain Pak, bukan untuk gagah-gagahan. Ini sebenarnya kami tujukan
bagaimana mimpi besar kita sama-sama tadi yang lalu sampaikan. 10-15 tahun lagi kita punya bupati dan wakil bupati yang hafiz Al-Quran, kita punya guru-guru yang hafiz Al-Quran, kita punya anak-anak yang luar biasa yang mungkin mereka menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi ASN, menjadi anggota dewan yang hafiz Al-Quran. Ini mimpi besar, tapi bukan mimpi di siang bolong, Pak. Ini mimpi kita sama-sama, karena ini dalam rangka kita menagih janji Allah. Menagih janji Allah, karena janji Allah dalam Al-Quran, kalau masyarakat suatu negeri atau suatu kaum sudah beriman dan bertakwa, pasti Allah bantu, baik dari bumi dan dari langit. Kita tahu kondisi kabupaten kita Tanah Datar tidak punya hasil tambang, tidak punya potensi sumber daya alam yang bisa kita banggakan, tapi kita punya masyarakat kita yang luar biasa. Kita punya penghafal Al-Quran, dan alhamdulillah tahun ini dengan program Wakaf 1000 Hafiz yang ke-6, berarti sudah kurang lebih 6.000 orang anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Ini jumlah yang luar biasa, Pak. Kalau kemarin kita lihat berita, ada salah satu kabupaten kota di Pulau Jawa baru mencanangkan satu kecamatan satu hafiz. Luar biasa, Tanah Datar satu rumah satu hafiz. Ya mudah-mudahan ini kita semangatkan terus dalam ikhtiar kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang berbahagia, kondisi Kabupaten Tanah Datar kita bisa lihat sekarang cukup berat. Bagaimana kenakalan remaja cukup tinggi. Tidak hanya narkotika maupun kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu pemerintah Kabupaten Tanah Datar beserta MUI dan Telkom sudah menandatangani MOU bagaimana kita mencarikan solusi bersama. Dan alhamdulillah Bapak Kapolda juga sudah menandatangani MOU dengan Telkom Sumatera Barat bagaimana penyelesaian kenakalan-kenakalan, kejahatan-kejahatan dilakukan oleh anak-anak kita ini didahulukan dengan cara kekeluargaan. Jadi dikembalikan ke ruang keluarganya, bagaimana mencarikan solusi. Mobil khusus untuk narkotika. Kalau narkotika, yang selalu yang tahu, kalau anak-anak ini ditangkap, dimasukkan ke penjara, itu kadang-kadang naik kelas. Kalau waktu ketangkap dia coba-coba di dalam penjara, dia tahu kawan, dia tahu di mana sampai membalik, di mana sampai menjual. Dengan harapan kami, dengan dikembalikan lagi ke keluarga, mudah-mudahan anak-anak ini bisa kembali kita pulihkan. Karena kami menganggap anak-anak kita yang terjerat ini bukan pelaku, tapi sebagai korban. Dan kami yakin Masjid Raya Limau dan seluruh masyarakat Limau siap untuk menghadapi. Kami juga tahu, kami juga maklum, Pak, karena Limau ini pusat kota, maka banyak yang menjadi pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika itu banyak di Limau. Tapi kami yakin kita bisa menyelamatkan anak-anak kita yang kini sudah terkena. Ya mudah-mudahan tentu dengan bantuan para ustaz, dengan bantuan dari Pak Datuk, ini Mama Ceria Pandai, insya Allah masalah anak muda ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Tentu harapan kami kita bisa saling terus bersinergi ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang berbahagia, mungkin itu beberapa hal yang bisa aku sampaikan, dan insya Allah nanti akan kami serahkan hibah dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada Masjid Raya Limau senilai 10 juta rupiah yang insya Allah bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan proses pembangunan yang sedang dilakukan. Dan juga ada buku fikih dan sunnah yang bisa kami serahkan nanti untuk mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk kajian-kajian di masjid ini. Karena kami selalu mengingatkan, tidak henti-hentinya mengingatkan, kalau bisa masjid di Tanah Datar
dibuka 24 jam. Jadi dibuka 24 jam, itu diisi dengan kajian-kajian. Bukan pintu saja yang terbuka, tapi masjid itu lanang. Beko kota amal awak yang hilang. Nah tentu harapan kita dengan adanya majelis-majelis ilmu yang rutin, yang mudah-mudahan ini juga kamu membaca spanduknya luar biasa. Bagaimana ado cerdas cermat agama adat dan budaya. Nah itu juga sudah mencerminkan bagaimana adat bersyarat syarat bersyarat kita. Dan tadi pengurus masjid sudah sangat luar biasa menjelaskan masjid ini. Dan alhamdulillah ini wabil khusus untuk malam ini Ambo hadir didampingi oleh istri tercinta di sini, Ibu Ketua GOW. Silakan Ibu berdiri, Bu, menyapa warga. Ini wabil khusus, Pak. Khusus malam ini ke Masjid Raya Limokau mau bawa, karena selama kok di safari Ramadan gak pernah bisa saya bawa. Tapi khusus untuk Masjid Raya Limokau, karena aku bercerita panjang ya beliau. Masjid Raya Limokau ini salah satu masjid cagar budaya yang ada di tanah datar, yang bangunannya luar biasa. Tidak tabayang karena umur tonggak dan di tangga. Kalau tadi informasinya 1786 itu Pak Ketua Masjid. Nah itu mungkin ya bapak-bapak semua yang ada di sini mungkin belum lahir, masjid ini sudah berdiri dengan luar biasa. Yang mudah-mudahan Pak, dengan kehadiran masjid ini, insya Allah, apalagi tadi ada rencana menjadikan masjid ini sebagai salah satu pusat tujuan wisata religi. Tapi memang Ustaz Ali, ini juga wisata religi itu kadang-kadang suka nyeleneh-nyeleneh. Kalau di Jawa, Bocalia itu wisata-wisata religi, ujung-ujungnya mistis-mistis juga. Jadi hilang religinya, banyak wisata mistisnya jadinya. Mudah-mudahan Masjid Raya Limokau dan seluruh masjid yang ada di tanah datar, banyak masjid-masjid tua kita di tanah datar, bisa menjadi percontohan bagaimana wisata religi yang sebenarnya. Tentu kami harapkan dengan kerjasama kita bersama, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa terlaksana dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tanah Datar Madani berlandaskan adat bersyarat syarat bersani kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tak tersampaikan dengan sebagaimana mestinya atau kata-kata yang tidak pada tempatnya. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.